kabarnya Nana hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan belajar dari rumah. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal pertemuan kali ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nanti tolong dijawab ya dari rumah bersama-sama sambil menyimak video ini. Nah, coba apa yang kalian rasakan jika orang tua kalian tiba-tiba terkena PHK dan kalian tidak bisa membeli kuota untuk belajar dari rumah? Tapi sebenarnya Ibu harapkan ini semua tidak terjadi pada kalian ya. Namun jika ada di antara kalian yang mengalaminya, semoga diberi kesabaran. Nah, kejadian ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas ke bawah seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang mobilitas sosial. Lantas hubungannya dengan materi kita hari ini itu apa? Nah, Ibu akan memberikan gambaran bahwa dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam keadaan senang atau susah, hendaknya kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Nah, berbicara tentang agama, ini erat sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita belajar materi pluralitas masyarakat Indonesia, nanti kalian diharapkan yang pertama dapat mengemukakan pluralitas masyarakat Indonesia, yang kedua menentukan faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya, yang ketiga menentukan faktor yang mempengaruhi perbedaan suku bangsa, yang keempat menentukan faktor yang mempengaruhi perbedaan pekerjaan, dan tujuan yang kelima adalah dapat mengidentifikasi peran dan fungsi keragaman budaya. Baiklah, kita akan mulai belajar bersama tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Oke? Apa itu pluralitas? Di Indonesia terkenal dengan negara yang masyarakatnya majemuk, memiliki keragaman antara lain keragaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaannya. Hal ini dapat kita lihat dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang mencengkeram slogan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, pluralitas lebih dikenal dengan istilah kebinekaan yang diambil dari slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Gambaran nyata yang bisa kalian rasakan contoh dari pluralitas atau keberagaman adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan orang lain dengan damai, rukun, saling menghargai, dan saling menghormati walaupun keyakinan yang dianutnya berbeda-beda. Pluralitas agama atau religious pluralism, yaitu istilah khusus dalam kajian-kajian agama. Di Indonesia, masyarakatnya hidup secara damai berdampingan, walau keadaan masyarakat Indonesia itu memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui dan dianut masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dengan rukun, walau mereka menganut agama yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman agama tidak bisa menghalangi masyarakat Indonesia untuk tetap merasa satu, dengan selalu menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai atau bersikap toleransi. Ketika kita bertemu dengan orang yang agamanya berbeda, kita harus bisa menghormatinya. Misalnya, sebagai seorang muslim atau beragama Islam, kita itu beribadah di masjid. Kemudian pada bulan Ramadan kita wajib menjalankan ibadah puasa. Serta sebagai seorang muslim atau beragama Islam, kita akan merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Ini ketika kita menghormati orang lain atau teman kita yang berbeda agama atau keyakinan, maka otomatis mereka juga akan menghormati kita ketika kita sebagai seorang muslim merayakan hari raya kita atau sedang menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang kita anut, yaitu agama Islam. Begitu juga kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang memeluk ajaran agama Islam, kita harus bisa menghormati orang lain yang beragama lain, yaitu misalnya ada teman kita yang agama Kristen di mana dia merayakan Natal, merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Kemudian orang yang beragama Kristen itu melakukan ibadah di gereja. Atau kita ketemu dengan teman kita yang beragama Hindu. Mereka itu merayakan hari raya Nyepi, Saraswati, dan Galungan, di mana tempat ibadah teman kita yang beragama Hindu itu adalah disebut dengan pura. Sedangkan jika kita memiliki teman yang menganut ajaran agama atau kepercayaan Buddha, mereka ini akan merayakan Waisak, Asada, dan beribadah di wihara. Sedangkan teman kita yang beragama Konghucu, mereka itu akan merayakan hari rayanya yang dinamakan dengan Imlek dan Cap Gome. Dan mereka bagi penganut ajaran agama Konghucu, mereka akan beribadah di kelenteng. Nah, dengan adanya keberagaman dalam beragama, tentu harapannya kita itu tetap harus bisa menjaga dan saling bersikap toleransi. Inilah yang artinya kita walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Selain istilah pluralitas, ada istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau lebih dari dua, dan kata kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak atau lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun dari berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, keberagaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakatnya. Sebagai contoh, bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dilihat dari suku bangsanya, adat budayanya, bahasa yang digunakannya, serta penduduk dengan pekerjaan yang berbeda-beda
termasuk keanekaragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut adalah merupakan aset bangsa yang harus dijaga agar tetap seimbang dalam hidup berbangsa dan bernegara, bukan malah kita jadikan sebagai faktor penghalang kemajuan. Hal ini sesuai dengan slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Pluralitas budaya atau keragaman kebudayaan. Menurut Kuncoro Ningrat, pluralisme kebudayaan atau keberagaman kebudayaan adalah dua macam tradisi kebudayaan atau lebih yang membagi masyarakat ke dalam golongan sosial yang berbeda-beda. Sedangkan menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan. Gagasan atau wujud ideal kebudayaan merupakan kumpulan dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak bisa disentuh atau tidak bisa diraba. Wujudnya berupa pemikiran manusia yang dapat dilihat dari karyanya berupa tulisan. Misalnya, buku-buku yang dihasilkan oleh seorang penulis. Kemudian perundang-undangan, bisa juga rumus-rumus. Itu adalah merupakan contoh dari wujud atau gagasan. Sedangkan aktivitas atau tindakan adalah wujud dari kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut dengan sistem sosial. Contohnya, ketika kita melihat orang sedang berladang, bertani, melakukan profesi lain, misalnya dalam bidang perikanan. Ini merupakan contoh dari bentuk aktivitas atau tindakan. Sedangkan karya atau istilahnya itu artefak adalah wujud dari kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas atau perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang nyata, dapat diraba, dapat dilihat, dan dapat didokumentasikan. Contohnya, kita melihat bangunan atau rumah adat, kemudian candi, ukiran, hasil karya kerajinan tangan, dan lain-lain. Keberagaman berikutnya adalah keberagaman suku bangsa atau pluralitas suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berhubungan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Kuncoro Ningrat mendefinisikan suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya
dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, di Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Keberagaman lain yang dapat kita jumpai adalah keberagaman pekerjaan atau pluralitas pekerjaan. Pluralitas pekerjaan adalah keberagaman aktivitas manusia, baik secara individu ataupun organisasi, yang terbuka ataupun yang tertutup, yang dapat menghasilkan barang dan jasa berdasarkan bakat, keahlian, dan penguasaan iptek tertentu. Contohnya, kita bekerja dalam bidang pendidikan sebagai guru. Kemudian kita bisa melihat profesi lain atau pekerjaan orang lain. Ada yang jadi petani, peternak, dokter, arsitek, polisi, dan lain-lain. Itu adalah merupakan contoh dari pluralitas pekerjaan atau keberagaman pekerjaan yang bisa kita lihat atau kita jumpai di sekeliling kita. Faktor penyebab terjadinya pluralitas antara lain letak geografis, kekayaan alam, sejarah asal-usul nenek moyang, sejarah imperialisme dan kolonialisme, serta kondisi iklim. Kondisi geografis dan sosial budaya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya pluralitas pekerjaan, budaya, suku bangsa, serta agama. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dengan budaya, kita memiliki identitas. Manfaat keberagaman budaya di Indonesia. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas negara di mata dunia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Dan manfaat yang ketujuh, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Ada 5 fungsi dan peranan keragaman budaya. Yang pertama, budaya sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Keberagaman sosial budaya adalah modal pembangunan nasional. Jadilah generasi penerus yang selalu bangga dengan mengembangkan keragaman sosial dalam segala perbedaannya, dengan tetap berpegang teguh pada ideologi negara kita yaitu Pancasila, serta semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau kita berbeda-beda tetap satu jua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.